Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Sama Timnas, sekali lagi selamat untuk Timnas kita yang sampai di putaran ketiga untuk Piala Dunia. Selamat sekali lagi. Nah sekarang udah saatnya kita dibuat meremlek lagi sama jadwal padatnya Euro nih Jebret Tim. Gak kerasa karena ini jedanya cuma 3 tahun ya, waktu itu Covid. Nah nanti malam tuan rumah Jerman akan melawan Skotlandia. Tapi sebelum kita bahas soal Jerman, kita mau ngingetin lagi juga kalau nanti malam di Jebret Media akan ada comment attraction. Jadi silahkan ya kalian ramaikan kolom komentar, seru-seruan bareng sama analisa yang kita mau pokoknya, dan pastinya kesempatan buat kalian nanti hari ini karena kita live juga bisa nyawer. Nah malam ini live ya Jebret Tim sama gue Nesa Novika, ada Bang Valen, ada Mas Firzi dan juga Mas Aryo. Kita sebelum kita ngobrolin lebih jauh tentang hajatan bola dunia, kita mau tanya dulu nih sama CEO yang kayaknya juga jadwalnya nggak kalah padat ya sama Daily CEO ya. Iya jadwalnya padat sekali untuk memadatkan di Jebret Media ya. Bukan di luar gitu. Tapi saking padatnya akhirnya gue akan menjadi komentator juga Nes. Di sini. Liga anjing. Oh. Serius. Serius gak? Ini yang main anjing. Oh. Main sepak bola. Main sepak bola. Jadi nanti Animal Defender nggak apa-apa? apa? Animal Defender nggak apa-apa? Lah justru gue dianggap penyayang anjing karena gue mengomentatori Liga anjing. Dan itu memang resmi akan ditayangkan. Dan ada babak penyisihan sampai quarter final. Tapi tunggu aja. Formatnya bukan Euro, enggak? Bukan. Formatnya bukan Euro gitu. Jadi itu saking udah penuhnya teman-teman semua di jadwal Euro, akhirnya yang melirik gue itu Liga anjing. Gitu Nes. Tapi Daily Show tetap gue sempetin terus lah, karena supaya otak gue tetap kepake. Buat berita-berita. Kalau itu langsung kita bahas Bang. Boleh kalau gitu kita langsung bahas saja hajatan bola Eropa 2024 ini. Di awal juga gue ucapin terima kasih ya untuk PT Mitsindo Visual Pratama yang sekarang juga di belakangnya Nesa sama Firzi itu ada televisi yang akan membantu kita, di mana bukan hanya ini, ada juga satu yang lebih besar lagi. Dan nanti Nesa, Firzi dan juga Mas Aryo, TV ini adalah TV yang bisa kita langsung pakai coret-coretan. Ih keren banget. Cuman karena ini baru datang barusan, jadi kita belum bisa ngeset yang nanti bisa sambil kita pakai untuk tactical, nanti bisa langsung panah, coret-coret-coret, delete gitu. Jadi yang kayak dulu Kan pernah Mas ada di Aryo naik ke TV. sini nulis di sini. Makanya kalau emang dia tetap di belakang, kemungkinan nanti dia loncat dulu baru nerangin. Oh, iya. Tapi yang jelas terima kasih sekali lagi PT Mitsindo Visual Pratama untuk televisi yang luar biasa bersama-sama dengan kita. Ada 65 dan ada yang 98 inch ya. Jadi keren banget supportnya untuk Jebret Media. Nah sekarang kita bersama dengan kayak yang Nesa udah bilang, ada Mas Aryo, juga ada adiknya Firzi. Dan juga ini buat Jebret Tim yang bertanya-tanya kenapa dari kemarin DP itu nggak ada ya. Jadi udah gue bilang kita persiapan ini akan ada lagi di hari Jumat. Ada yang berspekulasi Mas Aryo dan Firzi sama Nesa, Kira kita bubar gitu Bang. bubar, kekurangan duit, terus katanya udah Belum tahu. mulai nggak ada iklannya, jadi kok sampai harus Daily Show terus malah sawer-saweran gitu kayak BU banget. Lah emang bener. Kita kan kita mah prinsip acara Daily Show itu it is okay not to be okay. Karena sekarang banyak kejadian tiba-tiba, maaf ya, ada orang yang frustrasi mengakhiri hidupnya dan lain sebagainya. Karena apa? Karena selalu terbiasa dengan apa kabar? Luar biasa, semangat, yes. Padahal sebenarnya mungkin ada masalah dalam hidupnya. Nah inilah apakah memang Jerman dan Skotlandia ini udah oke untuk bertanding di pembuka ini, atau ada yang nggak oke menurut kakak beradik ini ya? Mungkin kakaknya dulu ya. Ya turnamen Euro tuh selalu paling unik ya. Kalau menurut gue tuh Euro tuh lebih unik, atau hajatan bola Eropa tuh lebih unik dibandingkan Piala Dunia. Karena negaranya kalau di awal dulu kan emang selected banget kan, cuma 8 peserta, lalu 16 peserta. Memang sekarang 28 peserta. Cuman kan semuanya bisa dikatakan yang terbaik yang ada di Eropa. Gak ada yang gak lolos ya. Ya paling yang kalau orang menyayangkan mungkin Norwegia ya. Karena gak ada halangan.
Cuman kalau secara overall ini memang turnamen yang semua negara terkuatnya turun gitu. Lalu kalau kita bicara sejarah lagi, di Piala Dunia kan dari tahun 1930 itu juaranya cuma 8. Ya. Artinya very selected team ya yang bisa menjadi juara gitu. Sementara di Euro itu selalu ada kejutan-kejutan. Tim seperti Ceko pernah juara, Uni Soviet pernah juara, bahkan Denmark, Yunani aja pernah menjadi juara gitu. Artinya ada kesempatan bagi tim-tim yang di luar tim-tim besar untuk menjadi juara. Itulah keindahan dari hajatan bola Eropa gitu. Cuma kalau berkaca pada sekarang sih kayaknya sulit ya kalau kita memprediksi atau menjagokan sebuah kejutan gitu. Kayaknya bakal nongol dari mantan-mantan juara lagi yang akan menjadi juara. Ya salah satunya Jerman ketika mereka menjadi tuan rumah. Selalu mereka minimal semifinal aja ya. Kita bicara dari mereka Euro, terakhir Piala Dunia 2006, mereka peringkat ketiga. Artinya ini tim yang kalau jadi tuan rumah, mereka selalu bisa melangkah jauh gitu. Dan startnya kebetulan melawan Skotlandia, tim yang mungkin di awal kualifikasi mereka bagus ya, 5 kali menang dalam 5 pertandingan, ngalahin Spanyol salah satunya 2-0 di Glasgow. Tapi setelah itu 9 pertandingan mereka hanya menang sekali, 3 kali imbang dan selebihnya kalah. Artinya trennya Skotlandia pun sedang menurun gitu. Jadi Jerman bahkan belakangan walaupun di uji coba agak sulit juga, tapi belakangan justru mereka memetik hasil-hasil bagus. Makanya gue lihat kayaknya Jerman bakal menunjukkan kualitas mereka sebagai tuan rumah, sebagai tim unggulan di turnamen ini dengan menang cukup meyakinkan ya lawan Skotlandia. Di partai pertama ini. Di partai pertama. Kalau ini tadi ada editan, Nesa pas dengerin lo ngomong Mas, itu ada yang ini matrix tuh kalau yang angka-angka. Karena kok banyak banget datanya. Tapi kita di sini ada adeknya. Nesa siap-siap lagi nih. Apa yang mau disampaikan oleh Firzi? Silakan, Jangan-jangan datanya udah semua. Silakan Firzi. Enggak semua. Enggak semua. Ada pembedanya tenang. Kalau ngomongin Jerman, kita ngomongin suatu powerhouse ya Bang ya di sepak bola Eropa. 4 gelar dunia, 4 gelar juara dunia dan 3 gelar Piala Eropa ya. Dan mereka udah penampilan ke-14 kalau nggak salah di Piala Eropa terbanyak dari semua negara-negara lain. Tapi kalau kita ngomongin Jerman tradisional sama Jerman beberapa tahun terakhir kan nggak sinkron ya sebenarnya dengan sejarah yang mereka punya dan penampilan beberapa tahun terakhir, terutama dalam 3 turnamen terakhir di mana mereka kalah dalam 3 laga pembuka mereka dan juga kemudian mereka terdepak di fase grup 2 kali ya dari 3 turnamen terakhir. Di Euro 2020 pun mereka kalah di 16 besar ya. 16 besar. Jadi ini bukan Jerman yang basically kita kenal kayak kekuatan yang bangkit lagi, regenerasi. Mereka kesulitan banget, itu kelihatan banget di Piala Dunia 2022. Tapi ya kita lagi ngomong ini lagi sih kalau kita ngomongin hajatan bola Eropa, kalau udah ngomongin Jerman udah apalagi di depan tuan rumah, di depan publiknya mereka sendiri ya, di mana mereka jadi tuan rumah. Julian Nagelsmann kemarin juga dia bilang pressure itu ada dan pressure itu dia ingin nikmati gitu, karena bagi Jerman bermain di hadapan publik sendiri itu adalah sebuah kebanggaan dan mereka nggak bisa untuk nggak bermain bagus di turnamen ini, bahkan targetnya melaju hingga jauh-jauh deep ke dalam turnamen. Kita juga lihat sebenarnya itu tadi kalau bandingin dengan kekuatan Skotlandia sekarang, ini Skotlandia yang bisa ngalahin Spanyol sebenarnya di fase grup. Tapi kemudian mereka itu Mas Aryo udah bilang bagaimana mereka mengalami penurunan performance yang diakui sendiri oleh Andy Robertson sang kapten. Di mereka itu negara yang udah 12 turnamen besar mereka ikut tapi nggak pernah lolos ke fase knockout. Jadi mereka ada for sake of being ada aja di turnamen biasanya. Dan kalau mereka menghadapi Jerman ya susah melihat kalau tidak ada kejutan yang benar-benar mengejutkan ya, bagaimana Skotlandia bisa mengambil poin dari laga ini. Oke, jadi memang itu adalah tibanan-tibanan data ya. Jadi hari ini spesial untuk kalian yang melihat comeback DPI. Kita sedang ada dalam seminar hajatan bola Eropa 2024. Silakan yang kalau mau ada saweran. Kalau ada mau data lebih lanjut, sawer dulu. Nama dari mana? Iya, nanti Nesa akan bacakan semua. Yang jelas nih yang baru pada balik lagi kan nih, sang gembala nggak ada ya. Maaf ya, gembala di sini bukan Justin.
gembala di sini Wandi Wanandi. Justin hanyalah dombanya. Auto nonton kata Iqbal. Muhammad Fadil, Jerman 2 laga uji coba lawan Ukraine sama lawan Yunani parah mainnya. Nanti kita tanya Nesa ya, karena kekuatan Ukraine Nesa biasanya lebih tahu. Kemudian Samuel Pakpahan, Jerman butuh striker yang tajam. Mudah-mudahan Fulkrug bisa ganas. Krishna Fajar sebagai fans MU, saya dukung Skotlandia karena ada pemain Manchester United, ada McTominay. Dan kemudian kata Gummy Bear, yes, ini abis ini kita ujian bang biar lulus semester 1 sama Firzi sama Mas Haryo. Ini belum ya Nes ya? Atau udah ada yang mau belum ya? Belum. Ya tapi benar ya Nes ya, kamu lebih hafal tipikal kepribadian orang Ukraina kan daripada Jerman ya? Iya bang. Ukraina tuh gimana tipikal orangnya? Ya begitu. Cantik-cantik. Cantik-cantik. Bahasa yang kamu tahu apa? Ya tahu. Apa tuh misalnya? Buchma. Apa tuh? Yuk cheers. Oh cheers. Kok konteksnya langsung udah ya. Lah kan nonton bola. Iya. dong. Kan kalau menang cheers. Kalau menang Iya, apa, cheers, Butch? ya, gol. Buchma. Buchma itu namanya cheers ya. Tapi sebegitu apa namanya POV lu tuh dengan lu bilang bukan hanya menang tapi meyakinkan tuh gimana? Karena biasanya walaupun dia tuan rumah tetap aja kalau ada nerve-nya gitu kan, kalau sebagai apa ya, partai pertama, terus kemudian tuan rumah pula gitu. Kadang menang sih, tapi perlu kerja keras gitu, bukan yang malah meyakinkan kalau biasanya gitu. Iya, ya partai pembuka kadang-kadang memang suka menyulitkan ya, tapi nggak melulu menyulitkan juga. Kadang-kadang juga tim-tim besar bisa menang dengan skor gede, kayak kemarin Spanyol lawan Costa Rica ya, kalau nggak salah dengan skor 7-1 kalau nggak salah, apa 6-0 gitu di Piala Dunia. Qatar. Di Qatar kan, itu suatu bukti juga bahwa kalau tim besar ketemu tim yang biasa aja bisa aja mengeluarkan kemampuan terbaiknya gitu. Dan gue melihat Jerman ini jadi momentum bagi mereka gitu untuk ngebuktiin bahwa we're fine gitu. Kita saatnya bangkit, kita saatnya sebagai tuan rumah bisa ngebalikin segala cacian lah yang bisa dibilang, yang akhirnya bisa membuat pelatih mereka ganti dari Hansi Flick ke Nagelsmann. Dan Nagelsmann belakangan udah mulai menemukan pakemnya sih menurut gue ya, dari sisi permainan. Kan yang menjadi lack of kekuatan Jerman itu di lini tengahnya, bisa dibilang mereka nggak punya gelandang bertahan yang bagus lagi gitu. Tapi sekarang masuknya Andrich itu salah satu hal yang menurut gue bisa membuat kestabilan di lini tengah dari Jerman itu sendiri. Dan akan lebih indah lagi kalau ini menjadi momen bagi Toni Kroos ya untuk bisa menutup karirnya setelah juara Liga Champions dan juara lagi Euro bersama Jerman gitu. Ya tapi sih kalau kita langsung ke kemungkinan line up, bisa dibilang gitu. Lo ngelihat hari ini siapa yang bakal dimainin atau yang jadi kunci lah untuk permainan hari ini? Iya, seharusnya nggak ada yang mengejutkan ya bang dari cara pemilihan timnya si Nagelsmann ya. Kalau kita lihat di sini tadi Mas Aryo juga bilang dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama di friendly Maret, udah kelihatan bahwa Jerman ini udah mulai ada identitasnya dari cara ingin bermainan Nagelsmann udah kelihatan. Dan beberapa media di sana udah mengatakan ini udah mirip kayak RB Deutschland karena cara mainnya Jerman udah mirip dengan karakteristiknya RB-nya si Nagelsmann ya, si sang pelatih ya. Nah, kalau kita lihat emang Andrich di tengah itu penting banget perannya. Kalau lihat dari cara bermain dia ya, dia memberikan ruang, dia memberikan tenaga, dia memberikan fighting spirit yang bisa membantu untuk Toni Kroos memberikan bola-bola andalannya. Gundogan kemarin juga dia ngomong di salah satu press conference bahwa dia bilang identity permainan kita mulai kelihatan jelas karena Nagelsmann itu apa yang dia mau itu dia bisa sampaikan dengan jelas kepada para pemainnya. Cara dia organisasi tim, cara dia apa yang dia expect dari para pemain di lapangan, dan secara organisasi permainan juga dalam posisi ideal. Walaupun kita tahu ya Nagelsmann dalam beberapa bulan terakhir kan posisinya juga sebenarnya masih mengambang nih setelah Euro, jadi apakah dia lanjut apa enggak. Tapi setelah ada kepastian dia mungkin akan bisa memberikan ini suatu hal yang ya udah lama dirindukan juga bagi warga Jerman, terutama penampilan bagus di turnamen besar, at least sejak mereka juara dunia lah 2014. Setelah itu kan mereka ancur-ancuran ketika mereka salah satunya ketika menghadapi Meksiko juga di Piala Dunia 2018. Ketika itu banyak banget yang mengharapkan mereka ya udah mereka bakal ngelindas Meksiko dan lain-lain, taunya malah kalah 0-1. Itu yang kejutan yang mereka pasti ingin hindari di turnamen kali ini bang.
Tapi by the way lu dari kemarin posting lu masih kecil pakai baju Prancis ya. Itu Iya, baju yang ada sekarang talinya kan? Ada Dulu gua talinya juga Bang. punya tuh. Oh iya. Iya. Zaman dulu aneh nggak sih Bang pakai tali? gitu? Keren malah Oh, keren menurut ya. gue. Cuman sekarang udah nggak muat. Oh sama itu juga Euro masalahnya 96 kan? sama. Euro Problemnya 96 itu. bener. Relan Pedros. Relan Wih, Pedros, Patrice Iya. Loko. Itu kan jadi kayak vintage kan sekarang juga dipakai lagi, pakai tali gitu. Tapi lu sekarang juga pakai Prancis lagi gitu. Iya, ini 2002. Lo emang Prancis banget atau emang lo apa? Trophy hunter gitu ya. Emang diunggulin di pot 1 kan di Prancis sama Inggris kan. Iya. Enggak lah. Kan dulu Mas Aryo aku juga akan tanya nih maksud dia pakai Inggris hari ini apa gitu. Oh dia kan udah tahu siapa timnya kalau internasional. Gua nggak tahu. Enggak tahu. Spanyol kan? Iya kan? Iya kan Spanyol. Ya lu Dikit jawab dulu akar yang aja. Prancis ngapain kalau lu ngurusin gua- abang lu sih. Enggak, kalau gua kan mulai Euro 96 ya, apalagi 94 kan gagal tim Prancis itu ya. Di gagal Amerika. lolos gara-gara si siapa? Mas Ginola ya malah bahkan yang kehilangan Ginola. bola lawan Bulgaria, malah Cantona Bulgaria, juga kan main. Cantona malah Bulgaria yang lolos ke Si Piala Papang Dunia. ya? Papang juga. Ini Yang 96 pelatihnya tim kan? mereka bagus. Gue suka mainnya dari tahun 96 luar biasa. Ya 98 akhirnya juara. Tapi yang sempat bikin patah hati sama Prancis itu sebenarnya ini sih Bang, Raymond Domenech. Ketika itu pelatihnya, aduh itu milih pemain berdasarkan zodiak. Ketika Prancis terusir dari turnamen apa ya itu 2011 12 yang dia tiba-tiba malah melamar pacarnya, bukannya minta maaf ke publik Prancis tuh aneh dah. Pokoknya setelah itu berantem mulu lagi kubu Prancis sama dia. Tapi kan emang itu juga katanya sekarang udah disahkan metafisika. Iya, Kita ada bukan gitu. cuma dengar Raymond Tapi Domenech. Domenech kan lumayan 2006 final kan? Iya final gara-gara Zidane Iya, itu iya. literally gara-gara Zidane itu. Loh, Abis Coach itu Indra berantem. Safri kan menentukan pemain juga, Iya, ada juga. suka dari Oh, iya. metafisika. Dari metafisika Dari juga. tanggal lahir apa dan ternyata katanya sudah diamini oleh akademisi gitu. Oh. Jadi nggak salah-salah banget dong ternyata Domenech selama ini. Ya gue nanya nih makanya gimana? Untuk kalian yang percaya data itu tuh kalian menurut kalian gimana? Ya mungkin nggak cocok kan sama Karakternya pelatih, kali karakter ya, kan. karakter Itu kan pelatihnya. kalau kayak gitu kan mewakili karakter Ya. asli seseorangnya gitu kan. Ya walaupun mungkin bisa dibilang absurd ya, cuman ya ternyata untuk some case worse kan, ternyata lo tadi contohin Ya. Indra Safri melakukan itu. Juara Dan- 3 kali. Iya, 3 kali menjadi juara. Maksudnya dia kan salah satu pelatih yang walaupun di usia bawah Dini. apa kelas umur gitu, tapi ya dia ternyata ngebuktiin dia bisa ngelakuin itu. Terus tadi lagi Domenech gue bilang sampai ke final 2006 walaupun digendong sama Zidane, tapi kan paling nggak dia bisa milih komposisi timnya yang cukup Iya. balance kan untuk bisa sampai ke final ya. Ada bukti juga, tapi ya mungkin kalau kita lihat persentasenya mungkin tidak sebesar kalau memang yang diadu adalah technical, physical semua segala macam. Kalau lu Nes, kalau lagi kerja lebih senang ngegendong apa digendong? Waduh, terkali ya digendong. Ternak gendong. Gandeng kali. Gandeng, oh, udah ganti ya, udah ganti ya. ampun, ikan kali gandeng. Apaan tuh? Bandeng. Bang udah ada yang nyawer Oh, udah nih. ada. Udah ada. Pasti karena Nesa. Yang pertama dari Angelo Rp50.000. Malam DPI penasaran pundit bola kayak Mas Aryo dan Bang Firzi, apakah bakalan nonton semua match Euro 2024 walaupun ada yang nggak menarik? Kalau di turnamen kayak gini hampir selalu kita tonton semua sih. Ya kalaupun enggak mungkin ulangannya gitu. Cuman sejauh ini hampir selalu ditonton gitu setiap pertandingannya. Ya kalau liga kadang-kadang memang suka nonton yang VOD-nya doang gitu, on demand setelah besoknya gitu paginya. Tapi kalau turnamen-turnamen kayak gini, Piala Dunia, Piala Eropa tuh pasti kita paling enggak gua sih paling nonton. Makanya sekarang baru pada tidur jam 12 Nes. Karena habis Piala Iya. Eropa di jam 5 atau jam 4 ada Piala Amerika jam 6. Amerika mulai 3 jam pertandingan 5. lagi sampai jam 12. Iya. Jadi 12 sampai jam 5 tidur, habis itu berangkat lagi ke Pancoran. Next dari Bukan Jojo Rp50.000. Gimana caranya manjangin kumis, Bang? Kalau manjangin yang lain mungkin Bang Valen tahu. Kalau kumis, ya manjangin durasi misalnya. gitu kan. Kalau yang gua tahu kalau lu ke Turki, Iya. ya itu Oh, emang itu ada ya. di Tanam rambut. toko-toko yang Dokter lebih ke apa nggak mesti kalau dia kumis-kumisan nggak mesti ke yang Oh, yang tanam terkenal rambut itu, iya, dia itu di toko oleh-oleh juga ada, ada juga. kalau itu sampai hari ini gue belum pakai itu gue beli juga tapi beli Bang. iya tapi kalau mau yang lebih murah dulu sih di kereta di stasiun-stasiun kereta listrik tuh di stasiun-stasiun kita tuh Gondang Dia, Senen, Pasar Minggu tuh ada tuh Ada. dan ngomongnya jago lagi. Nah itu kalau mau nemuin Firdaus kumis Oil. ya yang kayak Firdaus Mas. Ada, Tapi ada. kalau lu mau nyukur lu ke Zep.
Aduh. Tahu loh Bang Valen. Ya, Suka nganterin ya? Ya bukan, lo mau Brazilian, apalagi tuh? Banyak. Apa sih bentuknya apa aja sih? Ya laser kan, ada laser Iya. IPL. Oh, terus apa lagi? Ya banyak Bang. Nesa juga itu laser. Enggak, aku enggak. Berarti udah nggak bisa numbu rumput. Rumput. Udah nggak bisa numbu rambut ya? Aduh. Emang abang gak suka yang gundul? Ya. Ya kan kok Justin gundul. Makanya gua nggak suka. Tuh. Makanya numbu dikit-dikit. Ada lagi. Ada lagi dari Wan 200.000 rupiah. Salah. Wan berapa? Wan 200.000. Ini penonton Daily Show. Wan. Dari Taiwan dia Bang. Iya, dia namanya Iwan Kastiawan. Oh, Bukan kayak- Saktiawan. Bukan Saktiawan. Karena Saktiawan merki. Nggak mungkin ngasih. Dari Wan, salam dari TKI Taiwan. Mas Aryo yakin nih Jerman nyampe 4 besar. Cukup yakin sih. Asik. Cukup yakin. 4 besar at least ya. Kalau kita ngelihat trennya, kalau tim-tim ini benar-benar juara grup, Jerman akan ketemu Portugal di semifinal, sementara di bawahnya Prancis sama Inggris. Itu jalur terbaiknya ya. Maksudnya kan nih 4 tim dengan peluang terbesar menjadi juara kan. Ya. Inggris, Prancis di bawah, sementara di atasnya Jerman dan juga Portugal. Kalau memang mereka mulus sama-sama menjadi juara grup, yaitu mereka akan ketemu di semifinal gitu. Jadi yakin. Yakin. Jadi kamu kalau ada di Taiwan memang boleh, ya udah tuh dikasih tahu 4 besar. Apanya tuh Bang? Kalau di Taiwan boleh. Boleh. Boleh buat tebak-tebakan. Oh, iya, benar. Kalau di Tebak. sini kan jangan Iya. ya. Netherlands Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.